Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Prayitno SIP MSI yang telah mengamanahkan kepada kami untuk menyampaikan materi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Dan terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Nugroho Hadi Prayitno. Di sini saya tidak sendiri. Ada teman-teman saya yang akan menemani dalam penyampaian materi ini. Di antaranya yaitu Amelia Selasevani Gultom, Irene Nebaho, Maharani Saputri, Marina, Naomi Sirohit, Ruth Tiffany Simani Huruk, dan Cynthia Melati. Sebelum memasuki penyampaian materi, saya punya quotes teman-teman, yaitu ilmu itu bukan hanya apa yang dihafal, tapi ilmu itu yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, kita masuki dalam penyampaian materi. Kepada teman-teman saya persilahkan. Terima kasih. Pentingnya hak dan kewajiban negara dan warga negara. A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya yang berkepentingan. Nah, kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan menurut Notonegoro 1975. B. Menanya alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu merupakan pemerolehan hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporal karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menuntut hak-hak mereka. Baiklah, akan saya lanjutkan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. 1. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia yang terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Next, perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. A. Magna Carta pada tahun 1215. Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, yang isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. B. Revolusi Amerika pada tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. C. Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang bernama Louis, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de l'homme et du citoyen
atau Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara dihasilkan oleh revolusi ini. Pernyataan ini memuat 3 hal. Yang pertama, hak atas kebebasan atau liberty. Yang kedua, hak atas kesamaan atau equality. Dan yang ketiga adalah hak atas persaudaraan atau fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM semakin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the four freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat yang bernama Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi A. Kebebasan untuk beragama atau freedom of religion. B. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat atau freedom of speech. C. Kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want. D. Kebebasan dari ketakutan atau freedom from fear. Pada tahun 1997, Interaction Council mencanangkan suatu naskah yang berjudul Universal Declaration of Human Responsibilities atau Deklarasi Tanggung Jawab Manusia. Naskah ini dirumuskan oleh sejumlah tokoh dunia seperti Helmut Schmidt, Malcolm Fraser, Jimmy Carter, Lee Kuan Yew, Kiichi Miyazawa, Kenneth Kaunda, dan Hasan Hanafi yang bekerja selama 10 tahun sejak bulan Maret 1987. Dinyatakan bahwa deklarasi ini diadakan karena di Barat ada tradisi menjunjung tinggi kebebasan dan individualis, sedangkan di dunia Timur, konsep tanggung jawab dan komunitas lebih dominan. Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama, berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Yang kedua, sumber sosiologis. Akhir-akhir ini, kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis, karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Faktor-faktor sosiologis yang menyebabkan permasalahan tersebut antara lain, yang pertama, tumbangnya struktur kekuasaan, dan yang kedua, munculnya kebencian sosial budaya tersebut. Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik yang berdasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, munculnya berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh beberapa komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan itu sebagai berikut. Yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga, menegakkan hukum suprem, hukum penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dan yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah otonomi daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan ihwal, kewajiban, dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan
warga negara tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agama. Kedua, pendidikan dan kebudayaan. Ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Keempat, pertahanan dan keamanan. F. Rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. 3. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar negara. Secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Yang keenam, yang terakhir adalah jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penyampaian materi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.